ingin ku jatuh hati padamu. Welcome to apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Helsa Zelina. Saya di sini akan menceritakan tentang Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga Sayyidin Panatagama. Artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrokusumo 1613 sampai 1645 Masehi. Hal itu merupakan cerminan dari kebesaran jiwa, keberanian, keuletan, dan kecakapan serta kuatnya kepribadian Sultan Agung. Ia adalah seorang militer yang ulung organisator yang berhasil ahli politik, ahli sastra, ahli filsafat, dan sangat mementingkan urusan agama. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran yang penting dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Hal ini terlihat dari semangat raja-raja untuk memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya, hingga mengembangkan kebudayaan yang bercorak Islam di Jawa. Pada masa Sultan Agung, banyak prestasi besar yang dicapai, antara lain sebagaimana berikut. Memperluas daerah kekuasaannya meliputi Jawa Madura, kecuali Banten dan Batavia, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas itu langsung dari pemerintahan pusatnya, yaitu di Kota Gede. Melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Mataram adalah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran sehingga mampu mendudukan daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa dan mampu menyerang Belanda di Batavia sampai 2 kali. Andai kata Batavia tidak dipagari tembok-tembok yang tinggi, benteng-benteng yang kuat, dan persenjataan yang modern, sudah pasti Batavia jatuh ke tangan Mataram. Mengubah perhitungan tahun Jawa Hindu Saka dengan tahun Islam Hijriah yang berdasarkan peredaran bulan sejak tahun 1633 Masehi, menyusun karya sastra yang cukup terkenal, yaitu sastra Gending dan kitab suluk, misalnya Suluk Wuji 1600 Masehi yang berisi wejangan Sunan Bonang kepada Abdi Raja Majapahit yang bernama Wujil. Menyusun kitab undang-undang baru yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut Surya Alam. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Andia. Saya akan menceritakan tentang Kerajaan Trinate. Kerajaan Trinate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut Momole. Kemudian 4 kampung tersebut sepakat membuat kerajaan, tetapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Setelah dilakukan musyawarah, para Momole sepakat menunjuk Momole Chiko sebagai Raja. Momole Chiko resmi menjadi raja pertama Kerajaan Trinate dengan gelar Baab Mansur
Malomo sejak 1257 Masehi. Kerajaan-kerajaan Nusantara oleh Deni Prasetyo pada abad ke-14 di daerah Maluku Utara terdiri Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kedua kerajaan ini terkenal akan hasil rempahnya dan harganya yang tinggi, membuat rakyat di Maluku makmur pada pertengahan abad ke-15. Kegiatan perdagangan rempah-rempah di Maluku makin ramai. Banyak perdagangan Jawa, Melayu, Arab, dan Cina datang ke Maluku. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Baabullah wafat pada 1553 Masehi. Tak lama kemudian Spanyol melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada 1606 Masehi. Sejak saat itu, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate menjelang akhir abad ke-17. Kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afilia Pratiwi dan di sini saya akan menceritakan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Gotalo. Kerajaan Gotalo juga dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar, merupakan kesultanan Islam yang pernah berdiri di Sulawesi Selatan. Menurut catatan sejarah, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan Kerajaan Goa yang didirikan oleh temenggung Benia pada abad ke-14. Pada abad ke-15, kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pada masa pemerintahan Raja Daeng Matareta Raeng Timparisi Kalona, Goa dan Talo bersatu dan sejak saat itu disebut sebagai Kerajaan Goa Talo. Masa kejayaannya. Pada masa kejayaan dari Kerajaan Goa Talo terjadi pada tahun 1653. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur, kerajaan ini pada masa kejayaannya dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di berbagai timur Nusantara. Masa kemundurannya. Pada masa kemundurannya, Kerajaan Goa Talo mulai mengalami kemunduran saat VOC berhasil menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi. Sultan Hasanuddin tidak tinggal diam. Ia berupaya melakukan perlawanan dengan dibantu kekuatan seluruh kerajaan Indonesia Timur. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Tia Inanta dan di sini saya akan menceritakan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat Kerajaan Banjar yang pertama adalah di sekitar Kuning Utara, Banjarmasin sekarang. Namun setelah keraton dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1926 Masehi dengan Sultan Suryansah Raden Samudra sebagai Sultan pertama. Seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan Banjar semakin luas wilayahnya. Wilayah kekuasaan Banjar meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut Margasari, Amandit, Alai, Marabahan, Banua5, serta daerah hulu sungai Barita. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar semakin luas hingga ke Tanah Bambu, Pulau Laut, Pasir, Berau, Kutai, Kota Waringin, Landak, Sukadana, dan Sambas. Semua wilayah tersebut adalah wilayah kerajaan Banjar yang apabila dilihat peta zaman sekarang, Kerajaan Banjar menguasai hampir seluruh pulau Kalimantan. Kerajaan Banjar runtuh pada saat akhir Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Perang Banjar merupakan perperangan melawan Belanda.
Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Saman 1852 sampai 1905 Masehi. Beliau wafat pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.